Oke, selamat pagi Amazon. Gimana rasanya nih libur berapa hari nih? Dari hari apa kemarin libur? Sabtu, malam Imlek, Minggu, pergi Paineng, Senin masih ada lagi. Jadi banyak sekali mini ampau ini. Sinyeng Kuaile, Kong Si Facai, Santi Cufuni. Ya, semuanya. Apa artinya itu? Sinyeng Kuaile apa artinya? Selamat tahun baru. Lalu kongsi facai, banyak rezeki, tambah kaya. Santi Cufuni, Santi itu apa? Tuhan memberkati kita semua ya. Cufuni memberkati kamu. Ya, semua diberkati oleh Tuhan. Semua jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat firman Tuhan, keberkatan di dalam Tuhan ya. Jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Amin dong ya. Oke, sekarang kita masuk di materi baru yaitu teknologi digital ya. Sebetulnya teknologi digital ini bahas kalian udah tahu nih semua ya. Bagaimana cara menyimpan data, lalu teknologi komunikasi itu apa saja ya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk di peta konsepnya tentang transmisi data ya, ada bagian-bagiannya tentang bilangan, kemudian sinyal, lalu ada metode, kemudian ada medianya, lalu ada penyimpanan data digital. Ini sudah tidak asing lagi nih kalau penyimpanan data digital ya, ada compact disk, ada pita magnetik, kemudian ada floppy disk, ada flash disk. Ini sering kita pakai ya, lalu ada kartu memori. Semua punya kartu memori? Punya lah ya, compact disk. Ada yang punya compact disk dulu-dulu sekali ini waktu zamannya apa? Zaman komputer masih awal-awalnya ya, masih pakai WS berapa, WS 8 atau berapa itu Ibu lupa ya. Jadi itu dulu Ibu masih pakai itu pakainya itu yang kecil sekali, kemudian ada tengahnya tuh pasti ada lubangnya ya. Floppy disk, apa itu floppy disk? Ada yang tahu floppy disk itu apa? Bentuknya kalau dikasih lihat pasti tahu. Ibu juga tidak tahu floppy disk yang mana. Nah, medianya ini, media dipakai ada kawat tembaga, kemudian ada kabel pasangan terpilin, kemudian ada kabel koaksial, kemudian ada kabel serat optik. Kalau serat optik itu kalau biasa itu yang kalian melihat itu lampu menyala lewat seperti senar-senar gitu. Ya, tasi-tasi itu loh, itu yang menyala-nyala, ada itu namanya serat optik. Dan sekarang itu teknologi itu sudah menggunakan serat optik. Bahkan serat optik pun dipakai di dalam dunia kedokteran, ya. Untuk apa? Dimasukkan ke dalam tubuhnya kita untuk melihat, lalu di bagian ujungnya itu dipasang kamera yang sangat kecil supaya melihat pada bagian tubuhnya kita di mana itu yang sakit gitu. Lalu nanti sinyal yang dikasih itu akan lihat di monitor. Jadi dokter bisa memonitor di situ bagaimana kerusakan tubuh misalnya untuk di lambung gitu ya, orang yang melakukan apalagi kalau yang di lambung punya mau dilihat keadaan lambungnya, endoskopi ya, mau di endoskopi itu ya, itu juga banyak dipakai ya. Banyak sekali dunia kedokteran menggunakan serat optik sekarang. Bahkan telekomunikasi pun menggunakan serat optik ya. Nah, di Indonesia ini di luar, kemarin kan Ibu jalan-jalan pergi di Timika. Lalu di Timika waktu pas harinya anak mantunya Ibu off, itu Ibu dibawa pergi ke Kuala Kencana. Di Kuala Kencana itu di Timika, ada yang pernah ke Kuala Kencana Timika? Pernah ya, asik sekali apalagi kalau malam hari. Di sana itu tidak ada kabel melintang di atas bumi, tidak ada. Tetapi semua kabel itu di bawah tanah. Ya, jadi segala instalasi listrik itu sudah ada di bawah tanah, rapi sekali seperti di luar negeri. Dan bagus sekali tempatnya dan sejuk sekali. Kenapa? Karena itu kota itu ada di tengah-tengah hutan. Dan ada satu taman yang rancang itu adalah anak mantunya Ibu, yang bikin juga anak mantunya Ibu itu semua. Jadi Ibu boleh berbangga dong, iya anak mantunya Ibu yang gambar, deh yang rancang, kemudian yang bangun, deh yang awasi semuanya begitu. Cuman anak mantunya Ibu belum ada di pegawai Freeport-nya, tetapi masih ada di anak perusahaannya Freeport. Dan kami terus berdoa suatu hari nanti kita imani bahwa dia akan masuk di dalam Freeport itu. Ada amin?
Amin ya, kita imani, kita aminkan, kita doakan terus-menerus, Tuhan akan dengar gitu ya. Jadi kalau ada doa yang belum terjawab, berdoalah terus-menerus. Tuhan tidak akan membiarkan kita berdoa terus-menerus. Suatu hari pasti Tuhan akan kabulkan, tapi kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Kalau kita belum siap, maka Tuhan belum akan memberikannya ya. Oke. Nah, sinyalnya di sini itu ada sinyal analog dan ada sinyal digital. Kemudian bilangannya itu ada bilangan biner. Biner B itu berapa? 2, berarti berbasis 2. Heksadesimal, heksa itu berapa? 6. Heksadesimal, 6. Kalau okta, 8, dan seterusnya. Jadi urutannya apa itu? Ada yang tahu urutannya? Mono, di, tri, tetra, terus penta, heksa, hepta, okta, apa lagi? Nona. Lalu deka. Oke ya. Oke, luar biasa Amazon ya. Oke ya, sekarang kita lihat. Nah, ini bilangan biner. Bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2. Nah, caranya untuk yang ini 6 ini ya, 6 mau dibuat ke basis 2. Caranya bagaimana? 6 ini kita bagi dengan 2. Dapat berapa? 3. Dapat 3. Sisanya ada enggak? Enggak ada, berarti 0. Kemudian 3 ini kita bagi lagi dengan 2. Dapat 1. Sisanya adalah 1. Nah, penulisannya itu dari bawah. Dari bawah sini. 1, 1, 0. Ya. Berarti ini harusnya di sini 6 sama dengan, 6 ini bukan biner di sini, tetapi harusnya berbasis 10. Itu sama dengan 1, 1, 0. Di sini ada tanda 2. Artinya dia berbasis 2. Ya. Jadi begini. Harusnya penulisannya yang Ibu kenal ya, itu seperti itu. Bentar. Ini harusnya ditulis, ini 6 kan bilangan berbasis 10 kan? Ya, berbasis 10 ini sama dengan 1, 1, 0 berbasis 2. Ya, 1, 1, 0 berbasis 2. Harusnya menulisnya seperti ini. Ini menandakan ya, indeks ini menandakan bahwa basisnya 2. Lalu bagaimana kita mengubah bilangan yang berbasis 2 ini menuju ke 0? Ya, jadi ini kan ceritanya kita kembalikan lagi nih. 1, 1, 0 basis 2 kita mau kembalikan ke bilangan berbasis 10. Segala sesuatu harus dikembalikan dulu ke basis 10, kemudian baru kita buat lagi ke basis yang lainnya ya. Nah, sekarang kita urutkan itu dari mana ini? Kayaknya dari sini deh ya. Jadi di sini 0, 1, 2 kayaknya ya. 1 dulu. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Cocok Mi. Jadi ini urutnya 1, 2, 3. Ini bilangannya kan 1. Basisnya kan 2. Jadi ini sama aja dengan angka pertama ini 1 dikalikan dengan 2 pangkat 1. Kemudian ditambah lagi, ini bilangan keduanya adalah 1. Berarti 1 dikalikan dengan 2, ini nomornya kan 2. Berarti ini pangkat 2. Lalu ini ditambah dengan, ini bilangannya kan 0. 0 kali 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah sekarang 2 pangkat 1 berapa? 2 dikali 1 berarti ini sama dengan 2. Lalu 2 pangkat 2 4. 4 dikali 1 tambah 4. Lalu 2 pangkat 3 8. Tapi ini kan ditambah dengan dikalikan 0 kan pasti 0, bagi sama dengan 0 ya di sini ya. Maka 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kembali lagi seperti semula. Jadi sama saja dengan 6 berbasis 10 seperti itu. Misalnya ini nanti bilangan 6 ini mau kita ubah dalam berbasis 3, berarti tinggal kamu bagi dengan angka 3. Dapat berapa? Mana? Yang mana? Dari sini 2, 1, 0. Bisa begitu juga barangkali cuman yang Ibu tahu ini 1, 2, 3. Gitu loh. Nanti pilih lihat. Nah, nanti pilih lihat. Setahunya Ibu 1, 2, 3 begitu ya. Berurut seperti itu. Nah, di sini nanti dilihat. Kalau Ibu salah ya Ibu minta maaf. Nah, sekarang ini kalau 6 mau diubah ke basis 3, maka kita bagi 3 dapat angka berapa? Dapat angka 2. Sisanya berapa? 0. Lalu kita bagi lagi dengan ini kan udah nggak bisa dibagi, berarti langsung ini ke sini. Ya, langsung ke sini, maka di sini sama dengan berapa?
2, 0, basis 3. Jadi di sini 6 sama dengan 2, 0, basis 3. Nah, sekarang mau pakai yang apa itu tadi? Materialnya siapa tadi itu? Yuk, kamu. Jadi bagaimana caranya di sini? Jadi? Enggak, di sini. Kalau ini 2, 0. Basis 3. 1. Di sini 1, 0. Lah ya cocok. Dari 1 ke 0. Oh, di sini berarti berapa? 2, 1, 0. Oh, begitu. Ibu lupa-lupa ini. 2, 1, 0. Begini. Berarti di sini pangkat 2, lalu di sini pangkat 1, di sini pangkat 0 ya. Oke, ini berarti kali 1 ya. Ya, kelihatannya ini yang benar ya. Yang 0, 2 pangkat 1 kan sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti dikali 0 tetap sama dengan 0. Ini kebetulan tadi betul ya, kebetulan. Oke, berarti yang ini berarti adalah 2 kali 3 pangkat 1 ditambah dengan 0 kali 3 pangkat 0 ya. Oke ya. Thank you ya. Ingatkan kembali. Oh, ini ada di sini juga ini pengoperasiannya ya. Nah, di sini berarti berapa? 3 pangkat 1 berarti sama dengan 3 ya. Berarti sama dengan 6 ditambah dengan 0. Maka ini sama dengan 6. Oke, thank you ya. Ini sebetulnya ada penjelasan, ini ada contohnya di sini ya. Jadi mulai pangkat yang paling tinggi ada di sini karena ini ada 3 bilangan begitu. Oke, siap? Bisa ya? Bisa atau bisa? Ya, bisa lah. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau mengubah ke bilangan basis 8 dari misalnya angka berapa? Kamu mau angka berapa? Angka berapa? 13. Oke, 13 mau diubah ke basis 8. Berarti di sini bagi 8. Dapat? 1. Sisa 5. Berarti langsung ini ke sini ya. Berarti 1, 5 basis 8. Ini sama saja dengan 13 ya. Berarti di sini berapa? 1, 0 ya. Karena ada 2 ya. 1, 0. Berarti 1 kali 8 pangkat 1 ditambah dengan 5 kali 8 pangkat 0 ya. Jadi ini hasilnya 5. Di sini hasilnya 8. Berarti jumlah tetap sama dengan 13. Ya, oke ya. Thank you ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada? Ya. Oke, kita lihat ini ya. Ada lagi yang namanya bit ya. Bit ya. Ini bit 1 byte itu sama saja dengan 8 bit. Nah, ini kamu harus hafal. Ya, 1 byte sama dengan 8 bit. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Kilobyte ya, sama dengan ini. Kemudian megabyte ini sama dengan 1 0 koma ini ya, 024 ini ya. Kelihatan dulu kilo, titik atau koma ini. Titik berarti ribu ya, berarti ribu. Megabyte, mega itu kan 10 pangkat 6 ya. Sama dengan ini 1024 kilobyte dan seterusnya, giga, kemudian ada tera, kemudian ada peta. Ya, jadi ini selisihnya itu berapa? Dikalikan berapa? 1000, 1000, 1000 ya. Ini ke sini kan kali 1000 kan ya. 1000 kali. Nah, ini dari kilo. Kilo itu kan 10 pangkat berapa? 3. Lalu mega, M besar ya, bukan M kecil ya. Ini berarti 10 pangkat 6. Lalu giga itu adalah 10 pangkat 9. Tera itu adalah 10 pangkat 12. Kemudian peta pakai P besar ya. Kemudian ini 10 pangkat 15. Nah, sekarang kita punya memori baru ada di mana? Di tera ya. Kalau hard disk kan udah sampai di tera, ada yang 1 tera, 2 tera dan seterusnya. Nanti pasti akan masuk kembali teknologi yang berikutnya itu sampai di peta ya, sampai di peta. Nah, nanti ada yang kecilnya lagi yang sudah nggak dipakai kalau untuk memori ya, seperti itu ya. Jadi tinggal kamu tambahkan ini 24, ekornya 24 di belakang ya. Jadi kalau dari kilo ke byte itu tinggal tambah ekornya 1024. Kemudian kalau mega berarti 1.024 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ngapalinya gampang. Ini ada ekornya 24, 24, 24, 24, 24. Nah, byte ini adalah merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter. Nah, nilai-nilai yang disimpan pada CD itu ditampilkan dengan bilangan 2 byte. Seperti itu.
Oke, lanjut ya. Ya, nah ini bilangan biner dan heksadesimal ya. Nah, untuk bilangan biner untuk desimal mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 15, di binernya ini penulisannya seperti ini. Nah, untuk heksadesimal ya, jadi dari angka 0 untuk desimal sampai dengan 9. Itu untuk heksadesimal itu sama. 0 sampai dengan 9, berikutnya itu sesuai dengan urut abjad. Jadi ini ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, sistem bilangan heksadesimal itu digunakan dalam komputansi. Ya, biasanya di komputer itu pakai itu, bilangan-bilangan. Nah, tiap karakter heksadesimal itu menampilkan 4 bit string. Nah, kedua string ditulis berdampingan untuk memberikan suatu 8 bit string atau 1 byte. Seperti itu. Ini di komputer harusnya udah diajar ya? Enggak diajar untuk yang ini. Oh, harusnya ini basic sekali tuh di komputer harus diajar. Nah, ini sinyal analog dan digital ya. Yang ini adalah analog sinyal, kemudian ini adalah digital sinyal. Bentuk sinyalnya berbeda ya. Untuk yang analog sinyal ini bentuknya berbentuk apa? Grafik apa? Grafik scene ya, ini bentuknya ini ya, kotak-kotak seperti ini ya, naik ya, seperti tangga ini ya. Kamu ingat seperti tangga digital sinyal. Nah, sinyal merupakan suatu yang dihasilkan oleh pemancar dan ditransmisikan itu melalui media. Seperti sinyal radio, kemudian sekarang sinyal HP ya, itu dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan radiasinya cukup tinggi ya. Nah, berdasarkan fungsi waktu, sinyal dibedakan menjadi sinyal analog dan juga sinyal digital ya. Nah, ini ditransmisikan secara terus-menerus kontinu dengan amplitudo yang bervariasi di antara dua nilai ekstrim. Dua nilai ekstrim itu nilai maksimal di sini dengan nilai minimalnya di sini. Ya, yang negatif ini yang positifnya begitu, ya. Jadi untuk digital itu berbentuk kode, hanya mengambil nilai-nilai diskret 0 atau 1. Jadi dalam bentuk 0, 1, 0, 1, 0, 1 itu kalau kalian melihat ada kita mau download sesuatu atau kita itu kan biasa ada bilangannya 01, 00, 01 dan seterusnya. Nah, itu kita menggunakan ini digital sinyalnya ya. Nah, untuk mentransmisikan data secara digital, data bentuk analog itu harus dikonversi dulu melalui proses digitalisasi ya, menggunakan pulse code modulation ya. Oke, ada di buku semua itu ya. Nah, ini adalah sinyal analog dan sinyal digital. Nah, ini sinyal analog, kemudian ini ada samplingnya, kemudian ini ada kuantisasinya ya. Nah, ini pengkodeannya 11011110, enggak tahu diterjemahkan nanti jadi apa. Ya, kuantitasi adalah pemberian nilai level kuantum berupa bilangan bulat berurutan mulai dari 0 ya. Itu pengkodeannya. Kita tidak pelajari itu secara mendalam ya, di komputer harusnya dipelajari ya pengkodeannya ini. Nah, sekarang sinyal analog dan digital ya. Sinyal analog diberikan ke dalam ADC atau suatu chips ya, ini suatu chips yang melakukan sampling sinyal pada suatu laju yang sudah ditetapkan. Ini memberikan nilai kuantum ke setiap sampel dan mengkonversi ke kode biner ya. Jadi dalam kode biner itu bilangan berbasis 2, kalau bilangan berbasis 2 itu tidak boleh ada angka 2. Jadi basis 2 itu cirinya dia hanya terdiri dari angka 0 dengan angka 1. Kalau dia basis 3 berarti tidak ada bilangan 3, tetapi hanya ada 0, 1, 2. Lalu basis 4 juga seperti itu, tidak ada bilangan 4. 4 itu kembali lagi ke 0. Jadi 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Basis 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4. Basis 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya ya. Oke, kalau basis 10 berarti dari angka 0 sampai dengan angka 9. Ya, sinyal analog ini kemudian clock itu berfungsi menghasilkan suatu pulsa teratur untuk menjamin kode. Jadi 1 dan 0 dihasilkan pada interval secara teratur. Nah, ini transmisi dan penerimaan sinyal digital ya. Melalui ada sinyal yang masuk, kemudian ada sampel, lalu ke ADC lagi, lalu paralel ke seri ini menuju ke clock, kemudian seri ke paralel ini juga menuju ke clock, selanjutnya ini ada di AC, lalu ada sinyal yang keluar ya. Ini clocknya ke sini, masuk clock sana. Nah, dan seterusnya ADC itu berupa kode biner ya.
bit nilai sampel apa untuk tiap sampel. Lalu DAC itu sinyal digital diubah kembali ke tegangan analog. Seperti itu proses-prosesnya ya. Ya, ini adalah transmisi dan penerimaan sinyal digital ya. Time division multiplexing ya. Ini merupakan metode yang umum digunakan untuk mentransmisi banyak sinyal digital sepanjang saluran yang sama pada saat yang bersamaan. Nah, ini ada dalam tegangannya, voltasenya, kemudian ini ada waktunya ya. Waktu di antara dua sinyal ini berurutan dapat digunakan untuk mentransmisi sinyal-sinyal lain sepanjang saluran yang sama ya. Seperti itu. Ini sinyal A, sinyal B, sinyal C ya. Nah, keunggulan transmisi data digital terhadap analog ya. Yang pertama ini proses penciptaan suatu IC dengan menggabungkan ribuan transistor ke dalam suatu chip tunggal ya, menyebabkan penurunan yang berarti dalam aspek dana dan ukuran data digital. Lalu memungkinkan komunikasi data dengan transmisi digital. Ini kamu hafalin ya. Keunggulan transmisi data digital terhadap data analog ya. Nah, karena di sini nanti teori-teori itu yang keluar ya. Nah, dan seterusnya kamu bisa baca sendiri nih, menjamin berkurangnya kesalahan transmisi sinyal, kemudian teknik enkripsi memberi privasi dan keamanan bagi pengguna, sinyal dapat disimpan, diproses bla 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 bla, dapat menghemat waktu dan biaya. Baca sendiri ya, nanti kamu bosan dengar suaranya ibu. Nah, karena ibu juga hanya membaca. Ya, paling ya. Nah, ini adalah media transmisi data ya. Ini mentransmisikan sekaligus memandu data menuju tujuan ya. Guided transmission ya, media. Nah, di sini ini ada kabel ya, ada kabel twisted pair ya. Di sini ada warna biru dengan warna merah. Nah, yang warna merah itu apa ini untuk yang ini ya, ini di dalamnya kan, ini dalamnya, ini adalah bentuknya seperti apa. Ini kalau kita potong seperti ini ya, ada warna biru dan ada warna merah, kemudian ini ada warna tembaga ya, warna tembaga itu adalah konduktornya, itu seperti kabel yang kita potong itu hari kan itu ada warna tembaganya, nah itu konduktornya di situ. Dan ini adalah isolatornya, sengaja diberi dua macam warna, satu merah, satu biru ya. Ini untuk yang isolatornya ya, ini juga isolator sama-sama aja ya. Nah, ini isolatornya lagi ya. Jadi di luarnya masih ada lagi pembungkus kabelnya ya, jaket ya, kabel jaket. Jadi artinya pembungkus. Untuk membungkus seperti kita menggunakan jaket, kita membungkus kita punya badan supaya tidak kedinginan begitu ya. Supaya hangat. Nah, ini adalah kabel optik fiber ya, kabel optik ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah kabel koaksial ya, kabel koaksial ini. Ada plastik jaketnya, kemudian ada di elektrik isolatornya, kemudian ini ada center core-nya ya. Lalu di sini ada metallic shield ya. Betul ya cara bacanya ya, nanti Ibu tak salah. Kamu lebih pintar. Karena Ibu ya. Ini media transmisi ya. Nah, ini dengan menggunakan serat optik ya. Serat optik ini terjadi pemantulan sempurna. Jadi semua sinyal yang datang itu dipantulkan sempurna tanpa ada yang terpotong. Akhirnya sampai sempurna juga di layar monitornya untuk dirubah. Makanya mereka menggunakan serat optik. Kenapa? Karena tidak ada sinar yang terbuang atau sinyal yang terbuang. Dia sempurna memantul ya, memantul, terjadi pemantulan sempurna. Nah, seperti itu. Jadi semuanya ya. Ini kamu lihat, ini pelajari di kelas berapa ini? Bagaimana kelas 10 ya kalau enggak salah ya, tentang cahaya yang apa namanya? Pembiasan cahaya. Masih ingat tentang pemantulan sempurna? Masa tidak ingat? Aduh, kasihan. Pemantulan sempurna. Bagaimana sesuatu bisa dipantulkan secara sempurna? Itu pemantulan sempurna itu terjadi pada saat apa? Cahaya itu datang dari medium yang apa? Kurang rapat ke rapat atau dari rapat ke kurang rapat? Yo, siapa yang ingat yo? Kurang rapat ke rapat ya. Jadi dari medium kurang rapat ke rapat. Jadi misalnya ini sinar datang ya, ini lebih rapat. Jadi di sini adalah di sini sebutlah ini adalah N1, lalu ini adalah N2, lalu N2 ini lebih besar daripada N1, maka ini kan akan dibelokkan kan? Akan dibelokkan. Dibelokkan kemana tuh? Siapa yang ingat?
Jadi ini kita membahas kembali nih tentang pembiasan ya. Tentang pembiasan, dibelokkan mendekati normal atau menjauhi normal kalau dari kurang rapat ke rapat. Menjauhi normal. Jadi ini adalah sinar biasnya. Nah, pada suatu saat ini Ibu ganti ini ya. Sinarnya ini lebih besar lagi sudutnya ke sini ya. Nah, pada saat ini dia dibiaskan itu persis satu garis nih di sini. Nah, sudut yang dibentuk kalau yang biru ini makanya dinamakan dengan sudut kritis. Sudut kritis ya. Kalau yang hijau, sudut kritis ini kapan? Jika pembiasan itu terjadi pada saat sudut biasnya itu sama dengan berapa? Tegak lurus berarti berapa? 90 derajat. Nah, 90 derajat. Kalau yang warna hijau tadi, ini masih dinamakan dengan sudut datang. Ini I ya. Lalu yang ini adalah R ya. Nah, hubungan antara I dengan R itu apa? Sin I per sin R sama dengan apa? N2 dibagi dengan N1 ya. Ini pembiasan SMP ada loh. SMP, SMA itu ada. Waktu kelas 10 itu. Kalian harus belajar itu. Nah, kemudian kalau sinar itu ya datangnya itu lebih besar daripada sudut kritisnya ya. Sinarnya datang lebih besar daripada sudut kritisnya. Maka sinar ini tidak akan lagi dibiaskan ke sana, tetapi kemudian ini akan dibiaskan ke sini. Ya, dibiaskan seperti ini. Nah, ya. Nah, inilah pemantulan sempurna. Ya, inilah pemantulan sempurna. Ya, tetap memenuhi hukum pemantulan ya. Jadi ini sudut datang I-nya, kemudian ini adalah sudut biasnya. Sudut pantulnya ya. Jadi dipantulkan sempurna. Nah, ini pembiasannya sudah sampai di sini ini ya. Ini pembiasan sudut biasnya. Jadi ini sudah dipantulkan kembali, bukan dibelokkan ke dalam medium yang lebih rapat itu. Jadi syarat dari pemantulan sempurna I-nya itu harus lebih besar daripada apa? Sudut kritisnya. Sudut kritis sudah dicapai jika apa? Sudut biasnya itu sama dengan 90 derajat. Syaratnya apa? Harus sinar itu datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Ya, seperti itu. Ini ada di sini ya. Nah, ini prosesnya ini ya, prosesnya untuk sinarnya. Jadi di sini, ini ya, ini cahaya datang, dipantulkan secara sempurna itu semua. Ya, dipantulkan secara sempurna berkat cahaya yang masuk mengikuti bentuk serat optik karena pemantulannya sempurna yang berulang terus sampai serat optik itu Nina bobo oleo bobo ya dia udah gini gitu ya. Jadi itu sampai di ujung serat optiknya gitu ya. Jadi sampai di ujung serat optiknya baru ditangkap oleh penangkap sinyal itu, lalu dibawa ke monitor untuk melihat bagaimana bentuknya seperti itu ya. Itu kalau dalam dunia kedokteran ya. Jadi ini memenuhi ini ya. Oke. Leo ya. Oke ya. Close ya. Tetap memenuhi itu ya. Di sin I per sin R itu tetap ya. Oke. Sekarang ini keunggulan serat optik dibanding kabel pasangan terpilin dan kabel koaksial ya. Satu ini, bandwidth-nya itu lebih besar, kemudian ukurannya lebih kecil dan berat lebih ringan. Lalu pelemahan sinyal lebih rendah. Isolasi terdapat elektromagnetik sehingga tidak mudah terkena interferensi. Interferensi itu apa? Penggabungan gelombang. Jadi gelombang yang masuk ke dalam serat optik itu tidak mudah terinterferensi. Jadi tidak mudah tergabung dengan gelombang lain. Nah, kan bahaya sekali kalau kita sedang mengamati rongga bagian dalam dari tubuh kita menggunakan serat optik, kemudian kita di dalam tubuh ini kan ada gelombangnya juga. Ya, nah itu kalau bisa tergabung di dalam serat optik itu kan akan mengacaukan di sini. Artinya apa? Gelombang yang sampai ke monitor itu tidak sesuai dengan gelombang asalnya. Nah, ini dengan menggunakan serat optik itu dia tidak mudah terinterferensi, berarti tidak mudah diganggu oleh gelombang lain. Jadi gelombang yang masuk ke dalam monitor itu dipastikan bahwa gelombangnya itu gelombang murni gitu, tidak ada yang mempengaruhinya ya. Kita kan sudah belajar interferensi itu ya, ada gelombang datang kemudian ada gelombang pantul jadi satu, itu namanya interferensi seperti itu. Atau ada dua buah gelombang yang datang lalu berinterferensi, itu interferensi bisa saling melemahkan, bisa saling menguatkan ya. Nah, kalau terjadi interferensi pada saat kita mengamati itu terjadi penguatan, berarti sinyal yang masuk nanti jadi kuat sekali dibandingkan sinyalnya, parah sekali ini penyakitnya. Waduh, repot nanti jadinya ya.
Ya, nah jarak antar radiatornya ya itu lebih jauh. Seperti itu. Ini keunggulannya di hafalkan ya ini ya. Siapa tahu? Enggak tahu. Kayaknya tadi sih masih ada berapa puluh persen di atas tengah-tengah sih kayaknya. Udah ada kabel sambungannya tak? Oh, nah ini media transmisi data ya. Nah ini media transmisi data itu tidak menggunakan media yang kasat mata seperti kabel. Tanpa sinyal kabel dipancarkan antena pemancar, disebar ke udara dan diterima serta diartikan oleh antena penerima. Nah sebetulnya kita punya bumi ini penuh dengan gelombang elektromagnetik. Sekarang kita itu berada dalam dalam polusi gelombang elektromagnetik sebetulnya. Kenapa? Segala sesuatu kita menggunakan sinyal elektromagnetik sekarang, ya. Jadi dia akan menyebar ke segala arah. Nah, sekarang aja ini ada HP di sini menggunakan sinyal elektromagnetik untuk ini. Baru dari sini juga nangkep lagi sinyal lagi. Jadi kita itu sedang terradiasi. Dulu-dulu itu kan hanya dalam film. Waktu belum ada gelombang elektromagnetik seperti ini, belum ada satelit dan lain sebagainya, masih orang itu menggunakan kabel semua. Waktu pertama-pertama itu ditemukannya pesawat telepon, ya, dengan menggunakan kabel. Kalau nggak pakai kabel itu kita nggak bisa nelpon. Kabelnya putus nggak bisa juga telepon gitu ya. Ibu masih alami hal itu waktu ibu kuliah. Jadi mau kemana-mana ya harus ke wartel dulu. Kemudian kalau orang-orang tertentu yang ada uang itu bisa pasang pesawat telepon, kita bisa menelpon interlokal, lokal dan sebagainya. Nah sekarang semuanya sudah tidak nirkabel ya, tidak menggunakan kabel. Jadi itu sinyal-sinyal itu ya melintas di seluruh ruangan ini atau di seluruh atmosfer. Jadi dulu waktu masih ada kabel-kabel begitu, artinya belum ada gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk sinyal ya, telekomunikasi. Itu sudah ada film di mana film itu menggambarkan seperti ini ya, artinya ada begitu banyak gelombang elektromagnetik, jadi makhluk di dunia itu atau di muka bumi itu terradiasi oleh sinyal gelombang elektromagnetik. Kita tidak pakai HP, kita tetap kena radiasi. Kita pakai HP, tambah lagi kita meradiasi tubuhnya kita. Seperti itu. Jadi sedikit mungkinlah menggunakan HP seperlunya gitu. Jangan terus-terus pakai HP hanya untuk menyenangkan siapa? Diri sendiri, menyenangkan hati, menenangkan. Kan mau healing, Bu, main game dulu. Nah, habis healing main game memangnya kamu jadi seger? Pertanyaannya, ya apa ya? Tidak kan, nggak seger gitu ya, nggak jadi selagi lebih jadi fresh, enggak, justru kita malah tambah capek, mata capek, otak capek, emosi capek, lalu kuotanya juga capek terbuang gitu ya. Ya lebih bagus lagi kalau kalian gunakan waktu healingnya itu bacalah firman Tuhan, dengarlah lagu-lagu rohani, maka hati, tubuh, jiwa, roh kita akan menjadi segar kembali, kita dikuatkan. Itu yang ibu lakukan. Jadi walaupun ibu dalam keadaan sakit, ibu masih bisa tersenyum. Ya, 2 hari yang lalu, jadi sharing lagi nih ya. Malam Imlek loh. Malam Imlek kan ibu harus pergi ke dokter. Jadi ibu ke dokter dulu. Kemudian sudah ada belum ada orang datang bersihkan rumahnya ibu baru bersih-bersih sedikit sih. Jadi ibu pergi ke dokter, lalu ibu ganti dokter sarafnya ibu. Tidak mau pakai dokter yang tahun lalu karena dia obati ibu itu dari awal bulan 7 sampai akhir Desember, perubahan tidak banyak begitu. Nah akhirnya ibu ganti dokter, lalu itu dokter juga enak diajak cerita apa semua, singkat cerita sudah diperiksa apa semua, ibu antri obat itu sampai dari jam berapa ya ibu datang ya, dari jam 10, jam 3 baru selesai nih, hampir setengah 4. Ibu jalan kaki pulang. Orang yang disuruh bantu rumah untuk bantu bersihkan rumah datang karena ibu kan harus siapkan masak atau apa semua. Tapi ternyata sampai di rumah ibu minum obat. Habis minum obat ibu pergi cuci baju dulu, baru ibu pakai lulur dulu, baru mandi. Setelah mandi ibu hanya rebus ayam di panci presto untuk bikin kuah miso. Sudah, karena kan kita tinggal berdua, mau makan apa lagi? Beli makanan mie goreng 1 bungkus kita tidak bisa habiskan 2 orang. Jadi ibu masak itu rebus ayam saja dengan jamur apa semua direbus, lalu suaminya ibu yang bikin bumbunya apa semua dia selesaikan karena ibu sementara mencuci. Luluran, mandi, sudah mandi baru ibu naik, pergi setrika baju.
Sementara setrika baju, sebetulnya sudah waktu naik tangga itu ibu sudah rasa, kenapa oleng ini? Sambil setrika mi dulu supaya tidak ada pakaian yang tidak rapi. Udah, setrika, sementara setrika tambah oleng. Wih, mati mi, fly mi ibu. Iyo, wih bahaya ini, berarti ada obat yang tidak cocok. Lalu akhirnya ibu baring karena sudah mulai pusing. Lalu ibu video call ibu punya Cece yang jadi perawat di Jawa. Kenapa begini? Apa obat kau minum? Ibu kasih tahu obatnya ini. Oh, itu obat yang 2, berhenti kau minum. Kenapa? Itu memang bikin kamu pusing, mual, bahkan bisa sampai sakit kepala. Baru selesai bicara begitu, itu sudah sampai di mulutnya ibu. Ibu lari keluar kamar, lalu ambil tempat sampah yang sudah bersih. Ibu bawa, muntah di situ sampai di kamar, muntah. Wah, luar biasa ibu muntah-muntah. Isinya apa? Air semua, asam lambung, asam semua. Jadi selesai itu, lalu Cecenya ibu bilang, ada omeprazol tidak? Ada minum kok dulu omeprazol. Jadi akhirnya ibu minum omeprazol itu untuk lambung memang, ya. Jadi, habis minum omeprazol selang hampir 1 jam, barangkali sudah enak-enak, lalu dipanggil, non, kok nggak turun makan? Dia bilang, iya makan nih, lapar mi. Sudah akhirnya ibu turun, itu pun oleng. Jadi waktu ibu turun tangga, ibu sandar mi di tangga supaya tidak jatuh. Turun duduk, baru suap 1 suapan, pusing, baring lagi, bangun lagi, pusing lagi, bangun lagi, pusing lagi. Terpaksa dengan senang hati suaminya ibu yang suap ibu nih. Wih, indah sekali toh, luar biasa. Jadi, enggak lama anaknya ibu video call. Bikin apa kok mama? Lagi makan miswa, lagi disuap sama papa. Iya ini orang tua jabe-jabe papa bilang. Tapi itulah indahnya. Hidup tinggal berdua ya. Jadi akhirnya sudah, habis itu ibu istirahat. Besok pagi kamu tahu, ini kaki tegang lagi, sakit lagi. Yang kanan hampir tidak bisa digerakkan. Tapi ibu kasih lemas. Akhirnya enak nih, bisa bangun. Besoknya begitu nih, sakit lagi. Jadi akhirnya ibu panggil tukang urut kemarin. Lalu dia urut ibu tadi malam. Sambil ibu minum lagi itu Yeostin yang obat herbal, dan enak nih. Ini pagi mudah-mudahan tidak kembali lagi ya, supaya ini kakinya ibu juga yang kanan tidak kembali lagi, tidak bisa dilipat lagi. Ini sudah bisa menggenggam seperti ini. Kemarin nggak bisa begini-begini, sekarang sudah bisa. Sini gak. Mudah-mudahan tidak kembali, masih sakit sedikit sih, tapi mudah-mudahan bisa sehat ya. Oke. Tarak kami mati nih. Ya, jadi ini ada bumi nih. Bumi ini memancarkannya antena pemancar. Lalu ada satelit komunikasi, ini satelit komunikasi yang memantulkan ke segala arah di permukaan bumi ya. Oke, nanti kamu baca sendiri nah. Nah ini prinsip. Ya bahaya, cuman sekarang kan kita tidak bisa mengelak radiasi itu kan. Makanya kita untuk tidak menambah radiasinya, kita sedikitlah mungkin kita menggunakan HP. Itu akan membahayakan kita punya tubuh memang. Karena kita terus terradiasi. Dan tidak tahu kapan kita akan kolaps karena radiasi itu. Dan sekarang yang jadi salah kaprahnya itu orang tua mendiamkan anak-anak dengan HP. Ya, itu ibu wanti-wanti dengan anaknya ibu. Jangan sekali-sekali kamu mendiamkan anakmu dengan HP. Kasih tontonan itu, apa itu yang baby, apa pakai, jangan. Lebih baik kamu ajari sendiri secara, loh itu kan banyak sekali baby, apa itu, apa, iya, apalagi, koko melon, apa itu tuh. Nah itu sebetulnya bahaya sekali, kenapa? Karena itu yang menangis terus, karena terbiasa, setiap kali menangis lalu dikasih HP koko melon, pada saat dia betul-betul menangis, HP-nya lobet, mamanya tidak bisa kasih diam. Kenapa? Yang biasa kasih diam adalah koko melon. Tidak ada koko melon, dia tidak bisa diam. Karena dia sudah terhabit dengan cara seperti itu. Dan begitu banyak anak-anak di terapi karena hari itu. Ada yang tidak mau sekolah. Iya, ada yang tidak mau sekolah. Nah, kemarin saja ibu lihat di mata kepalanya ibu sendiri. Ibu Oki punya anak. Menangis, dikasih HP, HP-nya diambil, dia menangis. Berhenti kok, sebelum kita punya anak tambah rusak karena HP.
dan akan rusak. Nanti ingat kalau kamu perempuan-perempuan cantik, bapak-bapak yang gagah, kalau punya anak, larang istrimu, larang suamimu untuk memberikan HP kepada anak. Kenapa? Itu anak harus belajar berkomunikasi, menatap matanya kita. Jadi dia berkomunikasi. Anak yang selalu pegang HP, kalau diajak ngomong dia enggak mau lihat matanya kita. Ya, kalian punya belum terlalu parah. Adik-adikmu yang di SD, TK, kita tidak tahu. Nanti sampai SMA bagaimana. Kalau mama papanya tidak disiplin. Kita harus disiplin untuk hal itu. Lebih baik kita punya anak menangis setengah mati saat itu, tapi dia terselamatkan di masa yang akan datang. Daripada nanti rusak di masa yang akan datang dan tenang pada saat sekarang kalau ada HP. Nah ini ada ibu kemarin di-share itu sama keluarganya ibu yang di Jawa, kan kami ada grup family kan. Itu di-share satu video. Ini terjadi di luar negeri. Anak remaja 12 tahun diambil HP-nya sama mamanya. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Apa coba? Ada yang bisa tebak? Iya, betul itu. Berarti dia sudah dapat Yosua videonya. Dia hancurkan seluruh rumah. Kau bayangkan sampai kloset, televisi, segala yang berkaca dihancurkan. Mamanya hanya tahu menangis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang salah? Orang tuanya. Orang tuanya. Kenapa? Terlalu mau memenuhi kemauan anaknya. Nah sekarang kalau kamu semua sudah tahu itu barang tidak baik, jangan terus digunakan. Sudah tahu itu game bikin rusak kita punya otak. Tapi kan ada game yang baik, betul ada game yang baik. Memangnya kamu seumur hidup mau main game? Game yang kasih hidup kamu. Kita tidak tahu efeknya ke depan. Menurut orang yang membuat game, ini game itu baik untuk mencerdaskan otak. Pertanyaannya, betul tidak? Sudah ada yang membuktikan tidak? Kalau kamu main game dalam waktu berapa bulan, lalu kamu tambah cerdas tanpa harus belajar? Tidak kan? Lah iya, masuk akalnya di mana? Back to Bible. Nah, kembalilah ke firman Tuhan. Siapa yang mencerdaskan kita? Tuhan Allah, ya. Permulaan apa? Hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Kita belajar dengan baik, maka Tuhan akan memberkati kita dengan kepintaran. Percaya itu, imani itu, lakukan itu. HP itu kan alat membantu. Jangan jadikan itu berhala. Kalau kamu tidak bisa lepas dari itu HP itu, kamu jadikan itu adalah berhala. Ibu bisa tidak pegang HP selama 1 hari. Jadi selama di sekolah, ibu pegang HP ya sudah begini saja nih untuk Zoom. Nanti selebihnya taruh di sana, paling ibu untuk apa? Putar lagu rohani sambil ibu ketik. Biasa lagi itu WA. Kenapa kok tidak balas-balas saya punya WA? Saya tidak pegang HP. Bagaimana? Memangnya saya pelotot itu HP terus. Seperti itu ya. Ya, oke. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya Tuhan berkati. Nah, lewat lagi di materi. Apa sayang? Radiasi berbahaya untuk tubuhnya kita karena gelombang elektromagnetik itu radiasi itu semuanya berbahaya karena kita tidak tahu intensitasnya berapa, frekuensi yang diberikan itu berapa. Ini itu efeknya ya, efeknya itu sekitar 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Nanti buktikan nih pada saat kamu sudah dewasa, kamu sudah berumah tangga, akan lebih banyak orang kena kanker, percaya itu. Akan lebih banyak orang kena kanker. Kenapa? Karena semakin banyak sel DNA dan RNA-nya kita rusak. Apalagi kalau kita tidak makan dengan sehat. Tambah lagi itu orang-orang suka konsumsi junk food. Junk food makanan jadi. Lebih parah. Percaya mi nanti. Jadi kita, kalau kita sudah tahu begitu, ibu tahu itu sudah sejak lama. Dari ibu kuliah. Iya, yang kasih tahu siapa? Ibu punya dosen. Dari Belanda. Itu untuk yang waktu kita belajar tentang gelombang elektromagnetik. Jadi kita harus menjaga itu. Jadi ini HP-HP itu, ya makanya ibu kan tidak taruh di saku, tidak taruh di mana. Ibu pakai tas sendiri, ya. Paling tidak ada penangkal radiasinya sedikit begitu. Jadi jangan taruh HP-mu di dalam saku, taruh HP-mu di dalam celana. Kenapa? Radiasinya itu akan terkena pada kita punya, kalau wanita itu kepada kandungannya kita, ya, kepada alat reproduksinya kita. Laki-laki itu juga kepada alat reproduksi. Itu 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Kalau kamu terus-terus, kalau nggak percaya coba deh tes. Tiap hari HP-nya di sini, nanti 20 tahun yang akan datang pada saat malam pertama tidak bisa terpakai. Loh, iya, paling tidak bisa bertahan. Nah, itu kan rugi toh. Nah, rugi sekali. Jadi janganlah membuat dirinya kita susah di masa yang akan datang. Nah, ya. Oke,
Apalagi? Sudah. Bahaya itu radiasi semua. Jadi hentikan itu radiasi. Kalau enggak perlu kita pakai HP, jangan pakai HP lah. Hah? Televisi juga itu ada radiasi itu, cuma tidak terlalu bagaimana. Radiasinya kan pada jarak 5 meter, bukan 5 meter, 5 kali diagonal. Diagonal televisi, tergantung televisimu berapa inch. Kalau televisimu 42 inch, berarti 42 inch dikalikan 5. Berarti 210 inci, itu jarak minimal kita melihat televisi. 5 kali diagonal. 1 inci berapa? 1,3 kan? Ya. Diagonal itu diagonal. Ya. 42 inci itu lebarnya kan? Ya. Atau bagaimana itu ukurannya, kah diagonalnya atau apanya itu yang berapa inci itu? Ya, yang jelas 5 kali diagonalnya. Jadi kamu ukurlah televisi diagonalnya panjangnya berapa senti. Begitu. Ya, nanti jarak minimal itu 5 inci. Jangan kalian punya ruangan cuma 3x3 baru kamu pakai televisi 42 in. Rusak mata. Ya. Ya. Itu minimal itu. Oke. Ini prinsip kerja telepon seluler ya. Nanti kamu pelajari sendiri ya. Nah, ini stasiun-stasiun dasarnya, ini ada beberapa stasiun, kemudian masuk di seluler ya, exchange, kemudian masuk di apa ini, PSTN ya. Nah, sekarang tuh sudah lagi apa? Sudah lagi apa lagi sekarang? 4G, sudah ada 5G ya. Itu radiasinya lebih kuat. Itu berapa sih negara-negara nggak mau tindak lanjuti gitu? Memang yang mereka pikirkan memangnya keselamatan manusia. Ya dia kena, tapi dia kan menikmati keuntungannya, mau hidup dengan senang kan? Tujuannya kan itu. Money, 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 and money. Pada akhirnya kan UUD, ujung-ujungnya kan duit. Nah itu dia. Karena mementingkan supaya kita hidup enak dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, mereka akan terus memproduksi itu. Tidak mungkin tidak. Sama saja dengan ini ya. Ini kan berdasarkan penelitiannya NASA yang berapa puluh tahunnya sekitar 10-15 tahun yang lalu, itu kalau kita tidak menghentikan seluruh pemakaian energi di seluruh muka bumi dan kita tidak beramai-ramai itu menanam pohon seluruh manusia, maka pada saatnya nanti permukaan air laut itu akan naik tinggi sekali, gletser akan mencair seluruhnya. Dan bumi akan tenggelam. Bumi akan tenggelam. Diprediksikan tahun 2025, itu yang lalu punya prediksi NASA. Ini air laut kan sekarang gelombangnya udah makin tinggi kan. Nanti di tahun 2025 itu sudah mulai ada yang tenggelam. Dan itu air laut permukaannya akan naik sampai di 16 meter. Gelombangnya sampai 16 meter. Nah, itu untuk memperbaharui ini bumi, mengembalikannya itu perlu waktu 100 tahun penghentian semua energi. Perlu waktu 100 tahun. Dengan syarat energi semua dihentikan, tidak ada pembakaran, tidak ada pemakaian listrik dan lain sebagainya. Lalu kembali ke zaman purba. Lalu kita menanam pohon sebanyak-banyaknya. Penuhi bumi ini dengan pohon. Kan tidak mungkin terjadi itu. Maka mau sadarkah semua? Tidak toh. Lampu-lampu sesudah kamu sekolah saja tidak ada yang kasih mati. Istirahat kasih mati nih. Ibu kalau lihat lampu menyala ibu kasih mati. Jalan-jalan biasa di koridor di lapangan itu masih ada lampu menyala ibu kasih mati. Anak-anak datang kasih nyala, begitu anak-anak mau keluar kasih matikan karena ibu tidak pakai lampu. Ya, sering sekali kalau ibu jalan-jalan pasti ada lampu menyala. Mau pulang jalan-jalan di kelas ada lampu menyala, ibu matikan nih. AC matikan. Jadi gunakan pemakaian energi sedikit-sedikit sesedikit mungkin lah istilahnya itu ya. Oke. Lanjut. Ya. Ini compact disc ya. Ya, kamu tahu nih ya. Perkembangannya compact disc ya, bagaimana? Ya. Lalu ini contoh soal nih ya, informasi dicetak pada laju 3600 kata per sekon ya. 32 bit itu berarti 2 saluran kali 16 bit. Lama putar CD itu 85 menit ya. Berapa kapasitas penyimpanan CD tersebut dalam byte? Nah, satu kata berapa byte? Berapa bit?
32 bit. 1 menit sama dengan 60 skon, kemudian 1 byte sama dengan 6 bit. Berarti kalau 32 bit, berapa byte? Berapa byte? 4 byte ya. Nah, jadi 1 skon 3.600 kata. Jadi 65 menit itu sama dengan 5.100 skon, terdapat berapa kata ini? 1.836 kali 10 pangkat 8 kata ya. Nah, kapasitas CD-nya berarti ini dikalikan dengan 32 dibagi dengan atau dikali 1/8. Sehingga sama dengan ini nih 3,34 kali 10 pangkat 8 byte ya. Nah, kalau 10 dibuat 10 pangkat 6 berarti jadi megabyte ya. Nah, berarti sama dengan berapa? 734 megabyte. Seharusnya dibagi dengan berapa? 10 pangkat 6 masih ada 0, ada 24-nya lagi kan ya, harusnya itu. Cuman dianggap hilang itu, angka 24 itu tidak ada ya. Jadi langsung dibagi dengan 10 pangkat 6 sama dengan 736 megabyte. Ya paling-paling ini nanti kamu harus hafalkan ini ya, penyimpanan contoh soalnya ini. Supaya kamu bisa tahu. Jadi kalau misalnya ada CD memiliki kapasitas misalnya 734 megabyte ya, lama putarnya berapa? Berapa lama? Nah, lalu dicari nih, diputar-putar nih. Nah, ini alat penyimpanan data lainnya. Ada ini floppy disk, seperti ini ya, ini floppy disk. Oh, ini yang Ibu dapat dulu waktu pertama kuliah menggunakan apa namanya? Komputer dulu. Masih WS berapa itu ya? Ada memory card, kamu kenal semua, kemudian ada magnetic tape ya. Kemudian ini flash disk ini di dalamnya ini ya. Ada pita-pita nih. Iya. Nah, ini alat penyimpanan data lainnya, keuntungan alat penyimpan data digital ini ya. Data penyimpanannya lebih besar, akses datanya tertentu cepat, terus ada gampang ini perbaikan datanya juga cepat, artinya bisa dihapus, bisa diisi kembali begitu ya. Nah, kemudian data yang disimpan dapat disalin, dihapus, dienkripsi, dan bla bla bla. Dapat diangkut dengan mudah. Kenapa? Ukurannya juga kecil ya. Ya. Nah, ini hafalin juga. Teori-teori penerapan teknologi digital dalam teknik komunikasi ya. Nah, habis nih. Kerjakan uji kompetensi bab 9 ya, bukan bab 10 ya. Halaman berapa ini Ibu mau rubah nih? Ah? Yo, sesuai urutan absen. Bikinkan rekamannya. Nah, 2 nomor kan ini kan teori, jadi kamu menjelaskan secara teori toh, pilihan ganda dengan isainya. Nah, berapa nomor itu yang PG? Dijelaskan dengan PowerPoint, kemudian kamu jelaskan ya. 2 nomor ya, 2 nomornya 1 kali. 1 nomor dipilih nih, kan hitungan 1 nomor. Yang teori ini kamu bikin 2 nomor. Nggak cukup, Di? Ya enggak apa-apa, nanti cari lagi yang lain. Pilihan ganda. Dulu, radiasi elektromagnetik. Sekarang di radiasi. Bab 9. Oke, teknologi digital. Sesuai nomor absen sih harusnya. Ya, enggak apa-apa. Itu dulu. Ini PG-nya sampai 25. PG sampai 25. IC? Hah? 25 tambah 20? 45. 1 orang 1, kasihan yang isainya. Karena IC ini ada yang ABCD. Begini nih. Untuk isai yang 1. Jadi sekarang ini toh, ini kan sampai di nomor 25. Kita lihat yang 1 pertanyaan. Tapi tetap tidak bisa, Di. Kalau gitu, uji kompetensinya nanti kita bahas sama-sama. Terus kalian presentasi mau? Lagi, ya kalau kamu cari, pokoknya kamu harus kerja 2 nomor. Yang satunya
hitungan tentang itu apa namanya? Biner-biner atau bait-bait toh. Kemudian yang satunya tentang penjelasan-penjelasan kamu cari, boleh cari di mana? Jadi kayak untuk yang nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 15. Yang teori-teori toh itu nanti kamu harus dapat satu. Jadi sekarang berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. 12 itu di keep dulu. 12 di keep. Kemudian 16 oke. 17 sesuai nomornya ya. Berarti yang tidak dapat nomor tadi nomor berapa? 12 ya. 12 berarti ke 1A. 13 ke 1B. 14 ke 1C. Lalu berapa lagi? 15 ke 1D. Oke? Dan selanjutnya nomor 26 berarti 2A, 27, 2B, terus 28, 2C, dan seterusnya. Begitu ya, Dustin? Bisa, Dustin? Ya, Bu. Nah, terus nanti untuk teorinya, semua juga harus dapat satu-satu. Kalau mulai dari nomor 18, nomor 18, 19, itu kasih nomornya. Nah, sampai di IC-nya. Nanti kalau tidak dapat, cari di tempat lain. Oke? Begitu mau saja. Nanti Davin yang atur nih. Iya. Ya. Oke, Bos. Siap, Bos. Astaga, ini belum lagi di stop. Udah apa-apa lah.